Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari ROM Corvus yang terbaru 5.5 official ya. Dan buat animasinya kalian bisa lihat, dan ini nanti saya akan cantumkan di deskripsi kalau ada yang mau ya. Oke, dan ini dia home screen dari ROM Corvus ya. Kalau dari wallpaper sama aja, dan dari Stardust Bar juga nggak jauh beda ya. Cuma ada opsi baru di Corvus Parts, dan lock ini sama, nggak terlalu penting sih sebenarnya. Dan dari fitur Stardust Bar kayak gini ya. Ada gaming mode, CPU info, cuma FPS nya nggak ada dari Stardust Bar ya. Untuk FPS infonya di Corvus Part itu tempatnya. Dan kita lihat dari aplikasi kayak gini ya, saya nggak terlalu banyak install, dan saya nggak install Magis ya. Tapi di ROM ini nggak include dengan Magis guys. Dan ini masih kosongan juga karena ini default bawaan dari ROM-nya saya review ya. Dan di ROM ini yang barunya itu dari custom kernelnya diganti ya pakai MyStick, dan ternyata enak banget pakai MyStick itu guys. Adem, hemat baterai, tapi di game PUBG juga enak ya, bisa HD mode. Dan selain itu ada penambahan dari dark theme-nya, ada yang grey, ada yang warna ocean. Dan yang lainnya penambahan dari Corvus Parts ya, cuma sama aja sih. Corvus Parts itu kayak Xiaomi Parts, cuma ganti nama doang guys. Dan di sini kita lihat dari CWZ, dari custom kernelnya MyStick ya. Di sini sih sama aja sih, kelihatannya nggak jauh beda. Dari sebelumnya kan dia pakai extended ya, cuma di extended dan di MyStick yang terbaru ini saya lebih nyaman di kernel yang baru ini sih sebenarnya. Dan dari CPU clock speed 1,8 dan GPU-nya 512 guys. Jadi kelihatannya standar aja sama kayak kernel yang lain, kayak Ancin dan yang lainnya. Ini bukan kernel bawaan OC. Dan kalau pastinya kalau bukan OC, kalau tes Antutu pasti skornya 130-an ya. Cuma nggak masalah sih, tapi ini hemat baterai, adem banget buat ngegame juga berjam-jam, nggak panas ya suhunya. Dan dari kameranya juga di sini pakai kamera MIUI ya, walaupun nggak ada dynamic mode, dan AI-nya ada sih, tapi lumayan. Yang penting ada kamera ya. Dan kalau mau install Gcam bisa langsung install di ROM ini kok guys. Sudah include kamera 2 API, cuma saya belum install ya di sini. Dan kita buka setelan tentang ponsel, dan kita lihat langsung di versi Android-nya guys. Ini Corvus Android 10 yang GAPS saya pakai, yang include dengan GAPS di tanggal 1 bulan 6. Ini 5.5 yang terbaru sementara ya. Dan di sini kernelnya dari MyStick, dan di kernel ini enak banget, hemat banget baterai, dan buat ngegame juga enak ya. Game HD dan hemat baterai, nggak panas lagi guys. Ini enak banget, cuma nanti kita tes buat game juga nanti di akhir video kita lihatin ya. Dan ini juga smooth banget, ROM-nya ini enak. Dan kita lihat dari opsi developer, free memorinya sekitar 800 ya. Ya lumayan lah, walaupun saya nggak terlalu banyak install aplikasi sih sebenarnya, sesuai kebutuhan aja sih kita makanya guys ya. Dan di sini lumayan. Dan di sini nggak ada updaternya ya, biar update via OTA jadi nggak ada. Jadi kalau mau update-nya via TWRP aja di ROM ini ya. Dan sini juga ada bahasa Indonesianya pastinya ya kalau AWSP. Di sini nggak ada gestur, dan di gestur kayak gini ya, lumayan lah. Dan ini smooth banget karena udah lama sih nggak nyoba AWSP Android 10 ya, tapi enak banget ternyata guys, nggak ngebosenin lah kalau Android 10 ya. Tapi tergantung beda-beda orang lagi, ada yang lebih nyaman di MIUI, ada yang di Android 10 ya, tergantung selera aja guys. Dan di keamanannya di sini kekurangan face unlock-nya sudah nggak ada ya. Ini tanpa face unlock, dan fingerprint saya sudah masukin. Untuk fingerprintnya sendiri ini cepat banget responnya ya, sudah enak banget buat fingerprintnya, face unlock-nya tapi nggak ada ya.
Oke, dan di lokasinya saya sudah cobain via WhatsApp ya. Jadi cepet banget buat nge-share lokasi dan ngunci lokasi, cepet banget, enak banget di ROM ini. Dan buat yang butuh lokasi driver dan ojol jadi sudah aman ya. Lebih enak lagi sih. Karena sudah stabil banget sih menurut saya di ROM ini, lebih stabil dari 5.0 ya. Seriusan guys, ini enak banget di ROM ini. Dan kita lihat lagi dari tampilannya, di tampilan di sini enggak ada dark modenya, cuma di opsi yang lainnya kalau dark modenya, dan yang lainnya sih sama aja. Dan di baterai ya, kita lihat review penggunaan baterai di sini. Baterai saya 17% guys, dan pemakaian saya di sini buat ngegame pastinya ya, berjam-jam saya ngegame dan suhunya nggak panas-panas nih, hebat banget, enak banget ini ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Dan layarnya juga licin kalau pas ngegame ya guys. Di sini juga ada smart charging ya, kalau buat ngecas cepatnya cuma dibatasin itu maksimal kalau smart charging. Dan kita lihat juga di sini pengisian baterai penuhnya 14 jam yang lalu guys. Dan penggunaan layar terakhirnya hampir 7 jam ya. Di sini penggunaan layarnya 7 jam, dan kita lihat penggunaan baterainya di sini PUBG Mobile kita di sini selama 4 jam kita ngegame guys. Dan selama saya main 4 jam PUBG ini nonstop, suhunya mentok-mentok 38 derajat doang ya. Enak banget sih, tapi tergantung sinyal kalian juga. Kalau stabil, kalau nggak stabil memang cepat panas sih HP kalau nggak stabil sinyal guys. Dan kalian lihat di sini dapat shot 6 jam, hampir 7 jam, dan dapat ngegame PUBG Mobile ini sampai 4 jam. Ini termasuk hemat banget, enak ya. Jadi recommended buat dicoba, apalagi yang suka ngegame enak, yang suka sosial media juga sebenarnya enak banget ini guys, nggak panas. Oke, dan lanjut kita cobain dari Bluetooth ya. Bluetooth bisa aktif jadi aman aja ya. Dan kita masuk ke tema dan jaringan dan internet dulu. Di sini di jaringannya juga bagus guys. Ini banyak opsi untuk jaringannya, jadi 4G only juga ada ya. Jadi lumayan. Dan untuk hotspot dan ini juga enak. Masih normal, kirim file via seret jadi juga masih aman ya jadinya. Dan kita lihat di tema di sini yang barunya guys, pengaturan tema di sini material ocean dan dark gray ini baru ya. Tapi walaupun dua baru, yang lainnya masih banyak sih sebenarnya, dan saya lebih senang pakai yang light doang sih. Jadi tergantung pengguna aja, tergantung yang pakai aja ya. Kalau saya lebih suka pakai yang cerah aja sih saya biarin, dan yang settingannya standar aja saya lebih suka gitu ya. Dan di sini yang baru juga ada Xiaomi Parts ya, Xiaomi Parts, tapi di sini ganti jadi Corvus Parts, dan kita aktifin FPS infonya ya, biar kita cek sambil ngegame nanti di akhir video. Dan settingan yang lainnya kayak di rak ini masih bisa ya, nggak force close, kalian bisa setting, tapi saya biarin aja lah, nggak terlalu pakai kayak gitu-gitu. Dan yang lain settingannya sama aja. Dan di sini juga ada gaming mode, untuk screenshot juga di sini, double tap to sleep juga ada. Jadi sudah lumayan lengkap ya customisasinya. Ini settingan fingerprint, lock screen, ya, walaupun interface-nya baru nih ya, lebih enak dilihat, enak. Dan di sini juga ada header image ya. Di header image ini banyak banget opsi pilihannya, kalian bisa puas buat milih nih guys sebenarnya. Jadi tergantung selera aja sih milih yang kayak gini ya di header image. Dan settingan yang terakhirnya kayak gini ya, untuk di hardware ada power menu kayak gini ya. Jadi untuk fiturnya nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya, hampir sama. Dan di Corvus Parts ini lebih spesifiknya ya, yang di bedanya kernel juga. Dan kita akan tes buat ngegame juga di kernel MyStack ini ya. Dan nanti di video yang lain saya akan cobain banyak juga untuk di tes di kernel ini, karena ini enak banget di kernelnya guys, nggak kalah juga ternyata. Oke guys, jadi kita sudah login di game PUBG Mobile ya, dan FPS infonya kita aktifin juga. Kita lihat dari setelan
Dan baterainya sisa 15%, jadi awal tadi saya coba buka 16% guys. Dan dari grafis ini sudah bisa HD ya, karena memang rata-rata kalau custom kernel sudah bisa HD juga. Untuk di audio juga high ya, nggak bisa ultra untuk di audio kecuali kalian pakai file yang ada tracknya, itu saya sudah share juga. Dan kalau saya lihat sih dari kayak gini aja sudah enak, tapi nanti di akhir video saya akan liatin juga ya sisa baterainya berapa dan berapa menit dapat durasi ngegame dan suhunya ya. Nanti saya akan liatin juga guys, dan kita tes aja. Oke, kayak gitu, dan kita lihat sisa berapa baterainya ya penggunaannya. Dan di sini suhunya 42 derajat ya, baterai sisa 11 yang awalnya 17%, dan kita lihat penggunaan baterainya berapa menit ya. Oke, di sini penggunaan baterai dari game PUBG-nya dapat 13 menit dan berkurang 6% guys. Dan suhunya sekitar 42 derajat ya, jadi lumayan, gak terlalu boros-boros amat. Dan kalau kalian pengen cobain juga ROM ini, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.